Apakah teman-teman sudah memiliki tabel, kemudian dari tabel tersebut masih acak-acakan? Artinya acak-acakan itu kolomnya nggak sesuai lebarnya, misal ada kolom yang kelebaran, kemudian ada kolom yang seharusnya lebar malah kurang lebar, dan sebagainya. Nah, apakah ini juga menjadi masalah buat teman-teman? Makanya di video kali ini kita akan membahas sebuah cara untuk merapikan tabel yang ada di Microsoft Word. Oke, simak terus video ini, jangan di skip, perhatikan step by stepnya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita belajar tentang Microsoft Word dan kita masih memperdalam pembahasan tentang tabel. Dan di video kali ini kita akan fokus tentang perapihan tabel di Microsoft Word. Karena gini teman-teman, kita sudah punya tabel ya. Kemudian tabel ini kalau tidak rapi tentu tidak akan enak dilihat, tidak enak dibaca. Makanya perlu skill atau keterampilan agar tabel kita itu menjadi rapi. Selain menyesuaikan lebar dan kolom juga, nanti kita akan coba belajar tentang pewarnaan yang ada di tabel sehingga tabel kita itu enak dibaca oleh pembaca yang membutuhkannya. Oke, teman-teman silahkan dibuka terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Saya akan buka juga di sini, jadi teman-teman bisa ngikutin step by step dari video kali ini. Yuk kita meluncur ke lokasi. Baik teman-teman, untuk contohnya ya, untuk contoh kita kali ini, kita akan coba membuat sebuah tabel. Ceritanya adalah kita sedang membuat sebuah daftar hadir. Nah, di daftar hadir ini akan kita buat kolom-kolomnya. Pertama itu adalah kolom number, kemudian atau nomor, kemudian setelah nomor, kolom kedua adalah nama, kolom ketiga adalah nomor handphone, kolom keempat tanda tangan. Nah, kita akan belajar untuk membuat sebuah tabel mulai dari awal sampai nanti enak dipakai, enak dilihat gitu ya. Oke, berarti tadi ada 4 kolom ya. Kita insert tabel terlebih dahulu 4. Nah, seperti ini, kemudian anggap 8 lah ya. Nanti bisa kita tambahkan ke bawahnya, menyesuaikan aja. Ini hanya sampel aja, kalau ke bawahnya, ke sampingnya sudah oke, ke bawahnya tinggal ngikutin ya. Oke, kita mulai teman-teman dari kolom number, nomor, kemudian di sini adalah nama, sepertinya kayaknya kapital aja kali ya. Nama, ini nomor. Kemudian kolom ketiga itu adalah nomor HP. Kemudian kolom terakhir adalah tempat untuk tanda tangan. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita sudah memiliki sebuah tabel seperti ini. Nah, tinggal kita menyesuaikan lebar dari kolomnya. Nah, ini kan isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kurang lebih seperti ini isinya. Maka untuk menyesuaikan ini lebar kolomnya, kita klik garisnya, kemudian kita geser seperti ini. Gimana? Sudah sesuai untuk kolom number atau nomornya? Ada yang kurang nggak teman-teman? Ada dong. Apa itu? Ratanya, maksudnya posisi nomornya itu kan nggak sesuai ya. Terlalu ke tengah, terlalu ke kiri. Kita pengen nomor ini
benar-benar ada di center, ada di tengah. Maka kita highlight seperti ini, kemudian kita klik center. Nah, sudah bisa di tengah. Oh iya, yang lain juga sepertinya sama ya. Jadi kita highlight seperti ini, kemudian kita klik center. Nah, sepertinya sudah oke. Serius, sudah oke. Ada yang kurang nggak? Kalau kita pakai ini tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Tapi biasanya teman-teman untuk judul ya, ini biasanya akan sedikit lebar seperti ini. Ini biasanya ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Terima kasih sayang. Saya dapat jamuan dan yang sambil makan ya. Oke, jadi biasanya untuk headernya atau kepala, pokoknya posisi paling atas dari sebuah tabel itu biasanya akan lebih lebar. Nah, ketika kita lebarkan ternyata posisinya, posisi nama kemudian yang atas ini ternyata tidak bisa menyesuaikan langsung sesuai dengan lebar barisnya. Nah, kita butuh agar layout ini bisa enak gitu ya. Jadi nama, nomor handphone, tanda tangan ini dia benar posisi ada di tengah secara apa itu berarti? Secara horizontal di selnya atau di barisnya ya. Ini kan terlalu ke atas ya. Kita pengen ada di tengah. Nah, caranya sudah saya ajarkan kayaknya ya. Kita ulangi lagi nggak apa-apa. Kemudian klik kanan ya, teman-teman klik kanan ya, jangan klik kiri ya. Kemudian di tabel properties. Nah, di tabel properties ini kita pilih ke selnya. Setelah masuk ke bagian sel, kemudian center. Seperti ini, kemudian klik OK. Nah, jos gendos. Nah, oke teman-teman. Masih ada yang kurang kira-kira? Ada. Apa itu? Pewarnaan. Selain di atas ini ukurannya lebih besar, biasanya biar enak dilihat oleh mata kita, biasanya kita bedakan warnanya antara header dengan tempat datanya. Warnanya bukan ini ya, bukan fontnya, bukan, tapi warna selnya. Kalau warna fontnya itu kan kita bisa modifikasi di sini ya. Nah, ini warna fontnya. Maksud saya bukan seperti ini, tapi warna selnya atau barisnya ini. Nah, kita akan berikan warna teman-teman ya. Kemudian dari kita highlight seperti ini, kemudian dari dari yang kita highlight ini, kemudian kita klik yang ini teman-teman, shading. Kalau di sini tulisannya shading, kemudian kita klik. Nah, kita berikan warna apa kira-kira? Misal warnanya misal inilah ya. Nah, kalau seperti ini jelas lebih enak dilihat daripada tadi ketika kita bikin pertama kali, lebarnya sama semua, lebar barisnya sama semua, kemudian lebar kolomnya sama, tidak ada warna, kayaknya hambar gitu ya. Nah, ketika kita sudah mempercantik tabel kita seperti ini, ketika orang itu melihat gitu kan, sense-nya atau rasanya itu berbeda. Apalagi kalau data kita itu berhubungan dengan decision maker atau nanti berhubungan dengan pengambilan keputusan. Ini lebih kalau kita melihatnya itu, kalau tabelnya itu asik gitu kan, cantik tabelnya, maka kita akan nggak gampang bete ketika menghadapi sebuah data. Nah, seperti ini bentuk tadi itu pembahasan dari apa tadi teman-teman? Pembahasan dari perapihan tabel ya kalau nggak salah ya. Nah, oke, saya cukupkan sekian. Kalau misal ada dari komponen tabel ini, misal teman-teman ada yang kurang jelas atau pengen ditambahkan dekorasinya, pengen yang seperti apa, silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, tetap semangat ya.
Nah, demikian teman-teman pembahasan tentang tabel kita, khususnya tentang cara merapikan tabel di Microsoft Word. Jadi silahkan teman-teman pelajari, explore lebih jauh. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Pengen menambahkan, pengen mempelajari seputar Microsoft Word, kemudian saya belum membuat videonya, teman-teman bisa request di kolom komentar di video ini. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah mampir ke channel Pembelajar. Semoga bermanfaat dan jangan biarkan ilmu ini berhenti di teman-teman. Sebarkan video ini, like jika video ini bermanfaat. Semoga dengan tersebarnya video ini, teman-teman kita yang lain yang sedang belajar tentang Microsoft Word merasa tertolong, bisa bisa menemukan secercah ilmu di dunia per-YouTubean. Oke, saya cukupkan, terima kasih. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.